Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka dan Mas Royan. Kami di sini akan mempresentasikan praktikum farmakognosi percobaan kedua, pemeriksaan simplisia makroskopik segar dan kering organoleptik. Tujuan praktikum: setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa mampu membedakan simplisia secara makroskopik seperti bentuk, ukuran, dan keadaan fisik lainnya yang spesifik, serta organoleptik seperti warna, bau, dan rasa. Yang pertama, bagian daun atau folium. Di sini ada tanaman waru dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus tiliaceus L. Daun waru atau Hibisi tiliaceus folium merupakan daun tunggal, daun bertangkai yang hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja dengan diameter kurang dari 19 cm. Ini merupakan gambar dari daun waru. Yang ini dinamakan dengan ujung daun. Ujung daun dari daun waru itu meruncing, kemudian permukaan bawah dari daun waru itu memiliki tekstur kasar karena terdapat rambut halus. Bagian ini dinamakan dengan tepi daun. Tepi daun dari daun waru itu rata. Selanjutnya, tulang daun. Tulang daunnya itu menjari, daging daunnya perkamen, pangkal daunnya berlekuk, permukaan atas daunnya mengkilat, bangun daunnya menyerupai jantung. Dari segi rasa, rasanya pahit, baunya tidak berbau, dan warnanya hijau tua. Kemudian, tanaman tempuyung memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Dicotyledon, ordo Asterales, famili Compositae, genus Sonchus, spesies Sonchus arvensis L, nama simplisia Sonchi folium, dan bagian yang digunakan daun. Daun tempuyung atau Sonchi folium memiliki panjang kurang lebih 6-40 cm dengan lebar 3-12 cm. Ini merupakan gambar dari daun tempuyung. Permukaan bawah daun tempuyung memiliki tekstur agak kasar dan berambut, pangkal daunnya menyempit, permukaan atas dari daun tempuyung ini juga agak kasar dan berambut. Selanjutnya, bangun daun. Bangun daunnya itu lancet atau lonjong seperti tombak, kemudian tepi daunnya beringgit, tulang daunnya menyirip, daging daunnya tipis lunak, dan ujung daunnya meruncing atau berlekuk. Dari segi bau, baunya lemah, rasanya agak kelat, dan warnanya hijau. Kemudian kita beralih ke batang atau kaulis. Di sini ada rumput teki atau Cyperus rotundus L dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, familia Cyperaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus L. Batang rumput teki memiliki tangkai tegak lurus dengan tinggi mencapai 10-50 cm. Ini merupakan gambar dari batang rumput teki. Tipe batangnya itu batang rumput, permukaan batangnya licin, tipe percabangannya monopodial atau batang utama terlihat jelas, bentuk batangnya bersegi atau segitiga, arah tumbuh batangnya tegak lurus ke arah permukaan tanah. Secara organoleptik, rasanya sepat agak pahit, baunya aromatik, dan warnanya hijau tua. Selanjutnya, bunga atau floss. Di sini ada kembang sepatu dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Malvales, familia Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosa sinensis L. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis L
merupakan bunga tunggal yang berada di ketiak daun dengan diameter bunga sekitar 6–20 cm. Ini merupakan gambar dari bunga kembang sepatu. Bagian yang berwarna kuning ini dinamakan benang sari. Bagian yang merah di atas ini dinamakan dengan kepala putik. Bagian ini dinamakan dengan kelopak berbentuk lonceng. Bagian bawahnya yang ini dinamakan daun mahkota berkelipatan 5. Selanjutnya, bagian yang ini itu dinamakan dengan mahkota bunga. Mahkota bunganya itu berkelipatan 5 dan berbentuk terompet. Selanjutnya, ini merupakan bagian putik berbentuk tabung. Secara organoleptis, rasanya tidak berasa, tidak berbau, dan berwarna merah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Royan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eka. Untuk selanjutnya, buah atau fruktus diambil dari tanaman mahkota dewa dengan klasifikasi sebagai berikut. Untuk kingdom Plantae, untuk divisi Magnoliophyta, untuk kelas Magnoliopsida, untuk ordo Myrtales, untuk famili Timelaceae, untuk genus Valeria, untuk spesies Valeria macrocarpa cephalon. Buah mahkota dewa berbentuk bulat, berdiameter 3–5 cm. Untuk buah muda berwarna hijau, untuk buah tua berwarna merah. Buah mahkota dewa terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu kulit atau permukaan luar, bersifat licin dan beralur. Yang kedua yaitu permukaan dalam atau daging buah, berserat dan bersifat kasar. Yang ketiga yaitu endokarp atau endokarpium, terletak di antara daging buah dan biji buah mahkota dewa. Untuk yang terakhir yaitu biji, berbentuk bulat atau sedikit lonjong. Untuk organoleptik dari buah mahkota dewa, rasanya pahit dan bau khas aromatik. Selanjutnya rimpang atau rizoma diambil dari bagian tanaman temulawak atau Curcuma xanthorrhizae dengan klasifikasi sebagai berikut. Untuk kingdom Plantae, untuk divisi Spermatophyta, untuk kelas Monocotyledonae, untuk ordo Zingiberales, untuk famili Zingiberaceae, untuk genus Curcuma, untuk spesies Curcuma xanthorrhizae Rock. Untuk rimpang temulawak, rimpangnya berwas-was, terdapat mata tunas atau pucuk mata sebagai tumbuhnya tanaman temulawak. Terdapat tonjolan melingkar atau garis melingkar di rimpang temulawak. Bagian dalamnya terdapat korteks yang berwarna kuning dan silinder pusat berwarna oranye. Untuk organoleptik rimpang temulawak, rasanya tajam dan pahit atau agak getir, baunya khas aromatik. Rimpang temulawak terdiri atau berdasarkan penjelamaan batang beserta daun-daunnya atau modifikasi dari daun dan batang tanaman temulawak. Untuk selanjutnya, umbi lapis atau bulbus diambil dari bagian tanaman bawang merah atau Allium cepael dengan klasifikasi sebagai berikut. Kingdom atau untuk kingdom Plantae, untuk divisi Magnoliophyta, untuk kelas Liliopsida, untuk ordo Liliales, untuk famili Liliaceae, untuk genus Allium, untuk spesies Allium cepael. Ini adalah gambar bagian-bagian dari bawang merah. Terdapat akar serabut atau akar serabut. Di atasnya akar serabut terdapat subang atau cakram, disebut juga batang sejati. Di
Di atasnya subang atau cakram terdapat kucuk pokok dan kucuk samping. Untuk kucuk samping berfungsi untuk pertumbuhan dari penyelamaan batang dan daun bawang merah dan sehingga berbentuk berlapis-lapis seperti gambar tersebut. Untuk organoleptik bawang merah, bau khas menyengat, rasa agak pahit, dan warna merah kehitaman. Untuk umbi batang Tuberculogenum diambil dari bagian tanaman atau tumbuhan ketela rambat dengan klasifikasi sebagai berikut. Untuk kingdom atau plantae, untuk divisi spermatophyta, untuk kelas Magnoliopsida, untuk ordo Salanales, untuk famili Convolvulaceae, untuk genus Ipomoeae, untuk spesies Ipomoea batata L. Ini gambar umbi ketela rambat. Untuk bagian ketela rambat sebagai berikut. Terdapat mata tunas untuk tumbuhan tanaman baru. Pertama, mata tunas tumbuh dengan kucuk-kucuk tunas sehingga membentuk tumbuhan tanaman baru. Untuk kulit umbi bersifat kasar. Untuk umbi ketela rambat berbentuk bulat atau lonjong. Untuk organoleptisnya sendiri baunya lemah atau bahkan tidak ada, rasanya manis, warnanya coklat kemerahan atau kuning tua. Umbi ketela rambat ini berbentuk umbi batang atau penjelmaan dari batang atau modifikasi dari batang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.